Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Nasrullah akan menjelaskan tentang produksi dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep dasar produksi yaitu menjadikan barang yang mentah dengan ke barang yang sudah jadi, seperti memproduksi sebuah handphone ataupun sebuah produk buah-buahan seperti anggur yang bahan mentahnya adalah biji anggur ataupun pohon anggur. Produksi menentukan roda perekonomian. Al-Quran sebagai sumber ajaran memiliki ajaran tentang produksi di samping aktivitas lainnya. Dalam konteks produksi, tentu saja produsen muslim sama sekali tidak boleh tergoda oleh kebiasaan dan perilaku yang bersifat dosa, makan harta yang terlarang, menyebarkan permusuhan, berlawanan dengan sunatullah, dan menimbulkan mafsadah di muka bumi. Pengertian produksi menurut ekonomi Islam mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Demikian pula usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran merupakan definisi dari perilaku produksi. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam maupun harta, dan persiapan untuk bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, "Walladzi ja'ala lakum arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur," yang artinya Allah telah menjadikan bumi itu mudah bagimu. Wa ja'ala lakum arda dalulan famshu fi manakibihim wa kulu min rizqih, maka berjalanlah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan juga difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hud ayat 61 yang berbunyi, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fi fastaghfiru summa tubu ilaih," yang artinya Dia telah menciptakan kamu bumi dan tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah sendiri itu telah mensabdakan dan menyuruh manusia sebagai khalifah di bumi untuk memanfaatkan karunia-karunia-Nya yang telah Allah turunkan berupa sumber daya alam dan pikiran. Maka sepatutnya tidak boleh menyia-nyiakannya dan mensyukuri nikmatnya dengan cara memproduksi dengan barang yang lebih baik dan bermanfaat untuk alam atau rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip produksi yakni berproduksi dengan cara yang halal, seperti tidak melewati batas. Produsen ekonomi tidak mengenal istilah halal haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan hanya mengumpulkan harta, laba, dan uang. Ekonomi yang tidak berlandaskan Islam adalah mementingkan apakah produksi itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Nah, berlawanan dengan konsep ekonomi Islam, yakni harus berlandaskan kehalalan, yakni menanam harus dengan tanaman yang baik.
syariat juga melarang produk yang merusak akidah, etika, moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme. Lalu prinsip yang kedua adalah keadilan dalam produksi. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan bersamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing. Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Hal ini selaras dengan sabda Allah di Quran Surah An-Nisa ayat 26 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Ayat di atas adalah melarang cara mendapat atau memproduksi dengan cara yang tidak adil, dan memperingatkan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan yang tidak adil, yakni jika seorang mencari dan mendapat kekayaan dengan cara yang tidak benar, ia hanya merusak dirinya sendiri, tapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain. Selaras dengan itu, pada Quran surah Ar-Rahman yang berbunyi, aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, Quran surah Ar-Rahman ini juga menjelaskan bahwa tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh tertipu daya karena contoh kualitas baik lalu menjual barang yang rendah mutunya atau mengurangi timbangan. Lalu faktor-faktor produksi. Produksi tidak didapat kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukan proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan atau sumber daya diri. Jadi semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi. Ada 4 macam faktor produksi secara teori, yakni satu adalah tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, berkaitan dengan faktor produksi yang berupa tanah. Hadis disebutkan dari Imam Abu Daud meriwayatkan, al-muslimuna syuka'un salasin fil kal wal ma'i wan nar, yakni kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu
padang rumput, air, dan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga mensabdakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 128, Innal ardallahi yurisu man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ya, sungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusatakannya kepada siapa atau diwariskannya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Penyediaan atau penamanan tanah relatif terbatas, dalam artian bahwa tanah memiliki jumlah keseluruhan tertentu, tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Hal ini menuntut manusia sebagai khalifah untuk memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tenaga kerja. Dalam ekonomi, yang dimasukkan tenaga kerja adalah bukan semata-mata kekuatan manusia untuk mencanggung, menggaji, bertukang, atau sebagainya, tetapi lebih luas lagi, yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia bukan hanya tenaga fisik maupun jasmani, tapi juga kemampuan mental atau kemampuan berpikirnya. Tidak saja tenaga terdidik, tapi juga tenaga yang tidak terdidik. Tidak saja tenaga yang terampil, tapi juga yang tidak terampil. Singkatnya adalah istilah sumber daya manusia itu terkumpullah semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang atau jasa. Yang ketiga adalah modal atau kapital, yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang lain serta jasa-jasanya, termasuk ke dalam bilangan barang modal, misalnya adalah mesin-mesin pabrik, jalan raya, pembangkit listrik, dan serta semua peralatannya. Modal juga mencakup arti uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli mesin serta faktor lainnya. Bentuk-bentuk modal bisa seperti aktivitas transaksi atau akad, lalu memegang syariat, transaksi jual beli, transaksi bagi hasil, transaksi akad jasa, dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 disebut adalah al-malu wal banuna wa zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amalan. Artinya harta-harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa harta atau modal tadi seperti tanah, lalu uang dan human resource atau sumber daya manusia itu penting, tapi pahala atau kebaikan itu lebih baik di sisi Allah. Nah, ini mengartikan bahwa semua itu penting, tetapi yang lebih penting adalah niat dari produsen itu sendiri. Tujuan dari produksi, kalau menurut syariah, prinsip ekonomi Islam adalah falah, yaitu bahagia atau makmur dunia dan akhirat. Prinsip dari produksi menurut Al-Quran dan hadis adalah keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Nah, keadilan sendiri sudah disinggung dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Produksi harus berkeadilan dan berkeseimbangan, yakni tanpa eksploitasi, dan menyeimbangkan antara kebutuhan produsen dengan masyarakat sekitar. Lalu di
Disinggung juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi, at-tajirus saduqu aminu ma'an nabi shodiqin wasyuhada, yang artinya pedagang jujur amanah pada hari kiamat akan bersama nabi, orang yang siddiq, yang jujur, dan para syuhada. Kata cara produksi dibagi menjadi 6. Satu adalah niat yang benar, lalu bersumber dari sumber yang halal dan thayyib. Bahan baku, proses, dan produk akhir harus halal dari proses maupun zatnya, dan thayyib yaitu baik dari zat, lalu bersih, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Yang ketiga yaitu memenuhi hak pekerja. Memenuhi hak pekerja dicontohkan oleh Nabi, yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, a'tu anjir ajruhu qabla ay yujfa arqahu, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, a'tu ajrahu qabla ay yajifa arquhu wa a'limhu ajruhu wa huwa fi amalihi. Ini artinya dari Abu Hurairah, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan atau beritahukan upahnya ketika pekerjaan akan dimulai. Hadis lain tentang pengupahan pekerja diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Abi Sa'id qala idza stajarta ajiron fa'alimhu ajruhu. Artinya jika kamu mengerjakan seseorang, maka beritahukan upahnya. Nah, dari ketiga hadis di atas berikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya memberikan upah kepada pekerja dengan adil dan tepat pada waktunya. Di hadis pertama, Rasulullah berpesan agar buruh atau pekerja diberi upah sebelum keringat mereka mengering, yang artinya pengupahan ini harus segera ditunaikan oleh produsen. Hadis yang kedua dan ketiga memiliki nilai yang serupa dari hadis yang pertama, yang hanya saja Rasulullah pada hadis kedua dan ketiga ini menekankan pentingnya memberikan informasi tentang jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Lalu yang keempat yakni kualitas atau al-itqan. Dari proses produksi, al-itqan atau profesionalisme atau kesempurnaan dalam hal ini adalah keutuhan dalam menjalani proses produksi, seperti yang disabdakan oleh Nabi di riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, yang artinya sesungguhnya Allah menyintai jika diantara kalian mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia mengerjakan dengan itqan, profesional atau sempurna. Nah, itqan di sini adalah berarti melakukan pekerjaan dengan cara terbaik, teliti, dan berkualitas tinggi. Ini berlaku untuk semua produksi dari barang hingga jasa. Tata cara yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada lingkungan. Tanggung jawab kepada lingkungan sudah dicontohkan banyak oleh Nabi. Ketika perang Khandaq, beliau melarang kepada semua sahabatnya untuk merusak tanaman, bahkan tanaman pun tidak boleh dirusak, dan membunuh hewan yang tidak ada hubungan dengan perang. Lalu tantangan yang dihadapi proses produksi dalam era kontemporer atau era sekarang ini, ada dua tantangan, yaitu isu keberlanjutan lingkungan. Prinsip Islam tentang larangan berbuat kerusakan atau biasa disebut ifsad, fasad, dan pemborosan atau israf sangat relevan untuk mengatasi krisis iklim. Konsep produksi Islam mendorong penerapan green economy, circular economy atau ekonomi sirkular, ekonomi yang berlanjut, yakni ekonomi yang tidak merusak lingkungan sekitar, berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan pelestarian alam. Bagaimana amanah dari Allah, yakni waja'alnakum khalifah, yang artinya Allah akan menjadikan di bumi ini khalifah, yaitu manusia. Maka dengan dijadikannya khalifah, manusia bertanggung jawab besar untuk keberlanjutan alam sekitar. Yang kedua, tantangan dari proses produksi di era kontemporer adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Islam mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun tantangannya adalah memastikan teknologi yang berkembang seperti saat ini, seperti komputer, lalu smartphone, dan bisa jadi IoT atau Internet of Things, dan AI, bioteknologi, maupun industri 4.0
digunakan sesuai dengan aturan syariah, yakni di mana batasan etika harus ditegakkan untuk memastikan kesemua teknologi tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi alam atau rahmatan lil alamin, bukan kerusakan mafsadah, serta menjaga produk agar tetap halal dan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.